Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup pajak. Pada video ini ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian pajak, yang kedua, penggolongan pajak, dan yang ketiga, subjek dan objek pajak, dan yang terakhir yaitu fungsi pajak. Yang pertama, banyak sekali pertanyaan mengenai pajak terkait dua pertanyaan ini. Apa sih itu pajak? Kenapa mesti membayar pajak? Kedua pertanyaan ini sering sekali kita dengar dari sisi masyarakat yang belum berkenalan dengan pajak. Hal seperti ini sangat jamak kita ketahui. Nah, semoga video ini bisa sedikit memberikan pemahaman terhadap kita mengenai ruang lingkup pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini ada kata kontribusi. Maksudnya, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Kemudian, pajak bersifat memaksa. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib pajak membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Kemudian, warga negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi, ketika mendapatkan manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun, pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lainnya. Kemudian di sini ada undang-undang. Jadi, artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Kemudian kita masuk di pertanyaan yang kedua. Kenapa kita mesti membayar pajak? Nah, kita lihat dari video ini, di sini ada berbagai macam gambar yang saya perlihatkan. Pertanyaan yang kedua yaitu kenapa kita mesti membayar pajak? Nah, seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 85% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan secara umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan kantor polisi semua dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar, gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara, sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Kemudian kita masuk di pembahasan mengenai penggolongan pajak. Nah, di Indonesia, pajak dikategorikan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan golongannya atau cara pemungutannya, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian yang kedua, berdasarkan sifatnya, pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak pusat dan pajak daerah. Kemudian subjek dan objek pajak. Setiap jenis pajak tertentu memiliki objek pajak dan subjek pajak. Secara sederhana,
Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak, sementara orang atau badan yang punya kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak. Kemudian fungsi pajak, ada fungsi anggaran, kemudian fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai ruang lingkup pajak. Semoga bermanfaat. Giat edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.